Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wasilul Khair dengan NIM 212102030075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran Al-Maturidiyah. Oke, langsung saja. Aliran Al-Maturidiyah. Aliran ini merupakan aliran teologi yang bercorak rasional. Aliran ini pertama muncul di Semarang pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Dan nama aliran ini dinisbahkan dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Al-Maturidi di sini lahir di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai kemampuan akal manusia. Jika dilihat dari metode berpikir aliran Maturidiyah, aliran ini merupakan aliran yang memberikan otoritas yang besar kepada manusia tanpa berlebih-lebihan atau melampaui batas. Maksudnya, aliran Maturidiyah berpegang kepada keputusan akal dalam pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Maka akal harus tunduk kepada keputusan syarak. Dari beberapa pengertian di atas kami bisa menyimpulkan bahwa aliran Al-Maturidiyah merupakan aliran yang nama pendirinya yakni adalah Al-Maturidi. Aliran ini menggunakan akal dalam analogi pemikiran atau penafsiran ayat. Namun hal ini bukan hal yang mutlak, karena apabila terdapat keputusan akal yang bertentangan dengan syarak, maka itu akan ditolak. Sejarah Al-Maturidiyah. Kemunculan Maturidiyah dianggap menjadi respon atas perkembangnya aliran Mu'tazilah di masa dinasti Abbasiyah. Aliran Mu'tazilah berpandangan bahwa kebenaran dapat dicapai dengan hanya rasio atau akal manusia, sedangkan Maturidiyah menyangkal hal itu dan menyodorkan pemikiran bahwa untuk mencapai kebenaran ilahiyah, seorang muslim tidak dapat hanya berpegang kepada akal, melainkan harus mengiringi pertimbangan rasio dengan syariat dari Allah SWT. Dari sisi fikih, penganut Maturidiyah pada masa awal kemunculannya yaitu bermazhab Hanafi. Mazhab ini berpengaruh besar pada aliran pemikiran Maturidiyah, karena mazhab Hanafi di sini dikenal sebagai mazhab fikih yang menunjukkan banyak pemikiran tentang hukum Islam dengan disertai pertimbangan rasio tanpa mengabaikan sumber-sumber utama dalam syariat. Lanjut, tokoh-tokoh aliran Maturidiyah. Tokoh aliran Maturidiyah di sini meliputi yang pertama Abu Al-Qasim Ishaq Muhammad Al-Hakim Al-Samarkandi. Yang kedua ada Abu Al-Yus Muhammad Al-Basdawi. Yang ketiga Abu Haf Umar bin Muhammad An-Nasafi. Terus yang terakhir Sad al-Din At-Taftajani. Lanjut ke ajaran-ajaran pokok Maturidiyah. Ajaran pokok Maturidiyah di sini meliputi yang pertama masalah akal dan wahyu. Yang kedua perbuatan manusia. Yang ketiga kehendak dan kekuasaan Tuhan. Yang keempat yaitu masalah keadilan Tuhan. Dalam masing-masing ajaran tersebut saya akan memperjelaskan lebih mendalam. Yang pertama masalah akal dan wahyu. Dalam hal kemampuan ini, Al-Maturidi berpendapat bahwa akal dapat berupa yang pertama mengetahui adanya Tuhan. Terus yang kedua kewajiban mengetahui Tuhan. Yang terakhir mengetahui baik dan buruknya. Menurut pendapat Al-Maturidi dan para pengikutnya disematkan bahwa akal dapat mengetahui wujudnya Tuhan. Demikian pula kewajiban. Mengetahui Tuhan dapat diketahui oleh seseorang yang sudah matang akalnya, dan kematangan akal dapat ditentukan oleh umur. Dan adapun menurut
aliran Bukhara juga berpendapat bahwasanya akal tidak mampu mengetahui kewajiban. Masalah kewajiban hanya bisa diketahui dengan pertolongan wahyu. Dengan demikian, wahyu bagi aliran Samarkand berfungsi menunjukkan adanya kewajiban untuk melakukan kebaikan dan untuk mengetahui Tuhan. Dengan kata lain, wahyu berfungsi untuk menunjukkan tentang kewajiban-kewajiban bagi manusia. Lanjut yang kedua, yaitu perbuatan manusia. Dalam hal ini Maturidi berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah juga ciptaan Tuhan. Karena Al-Maturidi di sini sebagai pengikut Abu Hanifah menyebutkan dua perbuatan, yaitu perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan adalah dalam bentuk penciptaan daya pada diri manusia. Daya itu dicipta oleh Tuhan bersama-sama dengan perbuatan manusia, bukan sebelum perbuatan manusia sebagai paham Mu'tazilah. Dan aliran Bukhara juga berpendapat bahwa manusia hanyalah merealisir perbuatan Tuhan. Karena perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Sedangkan perbuatan manusia hanyalah pengertian majazi saja. Untuk itu akan mengajukan dua konsep, yakni konsep masyiah dan ridho. Nah, masyiah di sini adalah kemauan atau kehendak yang bentuknya berupa berbagai pilihan perbuatan, baik itu buruk ataupun benar. Lanjut yang ketiga, yaitu kehendak dan kekuasaan Tuhan. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Dan juga Al-Wasdawi menjelaskan bahwa memang Tuhanlah yang berbuat apa yang dikehendaki dan juga menentukan segala sesuatu dengan menurut kemauan dan kehendaknya sendiri. Tidak ada yang menentang, menghalangi ataupun memaksa Tuhan, dan juga tidak ada yang melarang ataupun memaksa Tuhan. Dengan ini aliran ini sefaham dengan Asy'ari. Terus yang terakhir, masalah keadilan Tuhan. Dalam hal ini Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah perbuatannya sendiri. Dalam arti manusia di sini menurut pandangannya adalah bebas dalam kemauan dan perbuatan, bebas dalam kemauan dan bebas dalam berbuat. Keadilan Tuhan berarti Tuhan berkewajiban membuat apa yang baik dan apa yang terbaik untuk manusia, termasuk di dalamnya memberikan daya pada manusia untuk berbuat. Maturidiyah Bukhara juga berpendapat bahwa perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Artinya pendapat ini bahwa Tuhanlah yang berkuasa mutlak dan berbuat sekehendak hatinya. Selanjutnya mereka mengajukan konsepsi masyiah dan ridho, di mana manusia di sini bebas berbuat menurut pilihan dan kemauannya. Apabila mengerjakan yang baik, maka dia akan mendapatkan ridho dari Tuhan. Sebaliknya, apabila mereka mengerjakan hal yang buruk, maka mereka tidak akan mendapatkan ridho dari Tuhan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.